Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang berorientasi pada tindakan. Jadi tujuan pengajaran hari ini itu adalah teman-teman bisa mengetahui karakter yang perlu dikembangkan sebagai calon wirausaha. Salah satunya adalah berorientasi pada tindakan. Lalu kita juga perlu tahu tindakan dan sikap yang perlu dimiliki untuk dapat menjadi pribadi yang berorientasi pada tindakan. Oke, kita mulai saja. Jadi ada beberapa ciri-ciri pengusaha dalam mengambil keputusan. Ada yang berorientasi pada PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action. Jadi sebelum dia bertindak atau mengambil keputusan, itu benar-benar di planning dulu dan lain-lain. Lalu ada juga yang NATO, yaitu No Action, Talk Only. Jadi lebih ke tipikal pengusaha yang banyak gosipnya, yang banyak konfliknya. Lalu yang ketiga ada nado, no action, dream only. Jadi jatuhnya di sini kalian cuman punya visi misi aja, kalian cuman punya karya seni, tapi kalian nggak action kan apa namanya visi misi tadi itu. Lalu yang terakhir ada nacho. Nacho ini adalah no action concept only. Contohnya adalah kalau misalnya kita ngomongin nacho itu lebih ke akademisi, jadi lebih ke hasilnya itu adalah teori atau falsafah. Jadi kita pakainya logika formal, jadinya terlalu hati-hati gitu. Nah, ketika kita ngomongin berorientasi pada tindakan, berdasarkan dari teori Stephen Covey, itu kita punya 8 habits of highly effective people. Jadi kalau misalnya kalian mau termasuk di dalam highly effective people, kalian harus punya 8 habits ini. Yang pertama adalah proaktif. Yang kedua adalah bermula dari ujung pemikiran. Yang ketiga adalah dahulukan yang utama. Keempat, berpikir menang. Kelima, memahami untuk dipahami. Keenam, sinergi. Ketujuh, menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Dan kedelapan adalah menemukan keunikan dan membantu orang lain menemukannya. Jadi, if you have these 8 habits of highly effective people, of course, kalian adalah salah satu uh, wirausaha yang berorientasi pada tindakan. Oke, kita mulai dari pertama, awal. Nomor satu adalah proaktif. Proaktif di sini adalah mengambil lebih gimana caranya kita mengambil inisiatif untuk bertindak. Jadi bukan nunggu atau misalnya cuma berwacana. Semisal kalian ada dihadapkan sebuah masalah gitu. Jadi dari masalah itu kalian ngambil inisiatif nih apa yang harus dilakukan. Bukan tipikal yang nunggu atau misalnya kalian cuma wacana aja gitu. Yang kalau misalnya wacana aja, tadi kalau misalnya kita ngomongin ciri-ciri pengusaha, yaitu adalah yang only talk kayak gitu ya. Nah, dalam mengambil tindakan sebuah kejadian yang tidak dikendaki itu adalah kita sebutnya proaktif. Jadi kalau misalnya kalian sudah terlatih nih di lapangan, itu bisa dibilang proaktif itu adalah kalian memiliki intuisi. Intuisi untuk apa? Untuk berinisiatif, untuk bertindak gitu. Nah, ini adalah contoh. Jadi ada buku di sini Who Moved My Cheese. Jadi di sini kalau misalnya kalian tahu, ini ada 2 film ya. Ada yang dari Sniff and Scurry sama juga Ham and Hope. Dari 2 film ini sebenarnya kita bisa uh, meringkas pesan apa yang bisa kita ambil. Oke, dari Sniff and Scurry di sini kita tahu kalau misalnya mereka itu mengandalkan intuisi, bergerak cepat, dan memperhatikan setiap sinyal perubahan-perubahan kecil dan tidak terbelenggu dalam comfort zone. Artinya apa di sini? Artinya adalah dia orangnya fokus di sini. Orangnya adalah dia punya intuisi nih kalau misalnya, oh ini bakalan ada perubahan-perubahan nih. Jadinya kita akan mengandalkan intuisi kita supaya bergerak cepat. Beda dengan Ham and How. Ham and How di sini ketika dia apa ya namanya menemukan sebuah masalah, dia itu lebih ke terbelenggu dalam resiko daripada keuntungannya. Jadi dia tidak melihat perubahan-perubahan kecil itu terus juga terbelenggu dalam comfort zone yang akhirnya dia terbelenggu dalam pemikiran daripada tindakan. Beda ya sama Sniff and Curry. Ketika ada masalah, oh oke, ini kita harus ngapain nih? Bergerak cepat, punya intuisi. Tapi kalau Ham and How dia lebih ke terbelenggu sama pemikirannya itu. Jadi kalau misalnya bahasa zaman sekarang adalah overthinking gitu. Nah, pelajaran dari simbolisasi ini itu adalah sebenarnya yang lebih baik ketika kalian menjadi wirausaha itu adalah kalian proaktif, bertindak cepat,
mengenali lapangan dan memiliki pertimbangan yang good daripada sesuatu yang lambat meskipun pertimbangannya great gitu. Jadi kalau misalnya kalian tahu nih, oh ada masalah, oke kita bergerak cepat, gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah ini, gimana caranya kita bisa membuat peluang, gimana caranya kita bisa mengambil opportunity, walaupun pertimbangannya itu dalam consideration-nya itu good. Daripada kalian harus mikirin dulu, cari jalan yang lebih baik, bla bla bla, sampai akhirnya kalian stuck dan kalian tidak berorientasi pada tindakan, walaupun hasil akhirnya pertimbangannya great gitu. Oke, yang kedua, habit yang kedua adalah bermula dari ujung pemikiran. Nah, ini nggak sekedar tujuan, tapi tujuan yang benar. Nah, gimana sih caranya supaya kalian punya tujuan yang benar? Itu adalah kalian punya misi pribadi dalam hidup Anda, yang nantinya itu akan digambarkan dalam bentuk tujuan dan citra diri. Nah, biasanya sebelum kalian bisa menemukan misi pribadi ini, misi pribadi itu bisa ditemuin melalui serangkaian tindakan atau kejadian-kejadian pahit sehingga membentuk kebajikan dan filosofi hidup. Jadi mostly lah nanti kalian pasti in your life gitu kan, kalian akan nemuin sebuah masalah. Nah, masalah itu yang nantinya akan kalian bisa ambil bisa ambil hikmahnya yang kalian nanti akan bentuk itu sebagai kebajikan dan filosofi hidup. Dan ketika itu sudah menjadi filosofi hidup Anda, itu kalian bisa dijadikan untuk misi pribadi gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kalian bisa sampai di level kalian punya filosofi hidup atau misalnya kebajikan ini? Oke, ini adalah salah satu tahapan dari Prof. Renal. Nah, ini kita sebutnya marketing in crisis. Jadi, pertama kali yang bisa kalian lakukan itu adalah pertama adalah dari penginderaan fisik. Lalu ada juga dari pengalaman hidup, kalian punya keilmuan, lalu yang terakhir adalah kalian punya kebajikan atau filosofi tadi itu. Nah, di penginderaan manusia tingkat satu ini, atau misalnya tadi kalau misalnya kita lihat dari segitiga ini ya, itu adalah penginderaan fisik. Ini dimulai dari bayi. Jadi contohnya stimulus, misal nih contohnya stimulus temperatur. Ada panas, ada hangat, ada dingin. Kalian tahu gitu, kalau misalnya di depan kalian ada air panas, nggak mungkin dong kalian langsung pegang airnya. Gitu kan. Nah, itu adalah salah satu part of dari intuisi, dari penginderaan fisik kita. Lalu ada juga gerakan-gerakan, konsep, atau juga bahasa tubuh. Nah, next-nya yang kedua dan ketiga, level kedua dan ketiga itu tadi kalau misalnya dari segitiga ini, pengalaman hidup. Jadi ada sejarah hidup di situ. Lalu juga ada keilmuan, pembelajaran gitu. Nah, ini bisa mensinkronisasi pikiran, contohnya dengan action, dengan memaksimalkan penginderaan dengan pengalaman lapangan gitu. Jadi lebih ke supaya kalian punya intuisi itu adalah kalian matangkan panca indera dengan pengalaman kalian, dengan yang sudah kalian alami gitu. Jadi kalau misalnya kalian sudah sering menemukan masalah, kalian sudah sering menemukan sesuatu dalam hidup kalian gitu kan, kalian pasti akan tahu gitu next-nya kalian bakal seperti apa untuk menanggapi masalah yang sama gitu nanti ke depannya gitu. Nah, terakhir ini adalah tahap tertinggi, tahap penerapan pengetahuan dengan kebijakan. Jadi kebijakan ini membuat kepemimpinan seseorang lebih sekedar dari pemimpin biasa. Biasanya punya magnet sendiri ya, kayak misalnya visi atau misalnya harapan atau hope dan juga inspirasi di sini. Nah, contohnya misal kalian punya nih sosok inspirasional lah, inspirasi buat kalian lah yang punya apa namanya, yang bikin tujuan hidup kalian. Nah, itu kan pasti si orang-orang ini juga kenapa sih kok kita bisa bisa menginspire apa bisa suka sama nih orang gitu kan? Karena apa? Karena mungkin ya tadi tuh mereka nggak cuman menerapkan apa namanya pengetahuan tapi juga dengan kebijakan gitu. Oke. Nah, ini juga sama nih. Kalian hidup itu harus punya kejelasan tujuan sama juga kalian nanti kalau misalnya jadi wirausaha. Jadi untuk menjadi seseorang yang punya atau berorientasi pada tindakan atau tujuan, ini ada beberapa langkah nih yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, kalian tentuin dulu tujuan akhir kalian apa nih. Misal kalian sekarang sebagai
mahasiswa, tujuan akhir kalian apa? Oh, lulus dengan IPK yang 3 koma, dengan masa waktu yang tidak lebih dari 3,5 4 tahun gitu, misal seperti itu. Lalu yang kedua, tentuin langkah-langkah kecil untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, misalnya nih, oh, kalian pengen lulus nih, langkah kecilnya apa? Oh, aku masuk kelas nih tiap hari. Oh, aku mengerjakan tugas. Oh, aku ngikutin UTS, aku mengerjakan UAS gitu. Nah, lalu habis itu kalian perhatiin setiap kemajuannya yang sudah dicapai. Kalian bisa cek kan, pasti yang namanya mahasiswa, kalian pasti ada KRS-an dan kalian tahu IPK kalian tuh dari semester 1 sampai semester sekarang itu naik atau turun atau stabil. Nah, itu adalah memperhatikan setiap kemajuan. Baru setelah itu, setelah kalian mendapatkan goal, misalnya kalian sudah lulus nih, ya kan, kalian bisa rayakan itu dengan keluarga atau karyawan. Nah, baru habis itu kalian pikirin lagi tujuan-tujuan baru yang lebih menantang. Oke. Nah, habit yang ketiga adalah dahulukan hal yang utama. Jadi jadikan kebiasaan ini berkaitan dengan sikap yang mengedepankan prioritas. Kemarin contohnya misal kalian sudah tulis kelemahan kalian, mostly banyak yang saya sering telat Bu masuknya, atau misalnya kalian nggak bisa memanage waktu. Nah itu karena apa? Karena ini loh, kalian itu tidak bisa membedakan mana yang urgent, mana yang penting. Kalau ada urusan yang urgent itu artinya situasi yang mendadak. Sedangkan penting itu berarti membutuhkan perhatian yang besar. Nah, berikan waktu lebih untuk bekerja dengan perencanaan, mengembangkan hubungan, memanfaatkan peluang-peluang, dan recharge pengetahuan. Gitu. Nah, ini ingat nih, tidak semua masalah itu menjadi prioritas. Banyak manusia yang gagal itu manusia yang tidak bisa membedakan mana pekerjaan prioritas dan mana yang bukan. Ini adalah PR kalian. Tuh. Habit yang keempat adalah berpikir menang atau win-win. Nah, berwirausaha pada dasarnya udah pastilah ya, berupaya untuk memenangkan kehidupan gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomongin wirausaha dalam managing differences, the possible combination itu adalah win-win. Udah pasti kita pinginnya win-win, nggak mau yang namanya kita win-loss atau loss-loss. Udah pasti win-win. Jadi contohnya, jika saya menang, Anda kalah, atau rugi. Saya menang hanya sekali saja. Kayak gitu. Atau misalnya, menang dan Anda juga menang. Kita akan berjalan beriringan, saling perbaiki, kekal abadi. Nah, ini mana yang kalian pilih? Kalau saya otomatis win-win. Jadi bukan cuma saya yang menang, tapi eh, Anda atau kalian juga menang. Sama halnya kayak di sini. Saya nggak mau apa namanya? Saya punya punya pengetahuan saya simpan sendiri. Jadi makanya saya juga pengen nih yang namanya ngasih apa namanya ngasih contoh atau misalnya ngasih arahan ke kalian kalau misalnya ini loh kita bisa kok sama-sama gitu. Oke, yang kelima, memahami untuk dipahami. Nah, ini juga part of dari open mind, gitu ya. Jadi ini udah pastilah nggak cuma jadi kalian wirausaha, tapi diri kalian juga harus seperti ini, gitu. Jadi keterbukaan untuk apa? Untuk mendengarkan, untuk tidak cepat-cepat menolak atau berargumentasi, gitu. Jadi kebiasaan untuk mendengarkan dan memikirkannya, gitu. Jadi posisiin diri kita itu di posisi orang lain. Oke, habit yang keenam adalah sinergi. Jadi gini, seorang wirausaha itu harus mencari sinergi, yaitu suatu total yang lebih besar dari penjumlahan elemen-elemen tunggalnya. Artinya apa di sini? Sinergi yang efektif dalam wirausaha itu sangat bergantung pada komunikasi. Ini yang kemarin kita sudah bahas. Kalian masih muda, kalian harus banyak-banyak relasi. Kayak gitu. Yang ketujuh adalah menajamkan ketahanan, fleksibilitas, dan kekuatan. Nah, ini caranya gimana? Caranya adalah dengan berikan makanan pada jiwa. Atau misalnya kita lebih sebutnya di sini adalah spiritual ya. Jadi hidup kalian tuh seimbang. Kalau misalnya kalian suka meditasi, meditasi. Kalau misalnya kalian suka yoga, ya kalian suka yoga. Atau misalnya kalian suka olahraga, ya olahraga gitu. Atau misalnya kalian suka lebih, saya lebih suka baca buku gitu. Oh, it's okay gitu. Yang penting apa? Yang penting adalah membangkitkan semangat, yang membangkitkan semangat gitu. Contohnya. Nah, yang kedua adalah jangan pernah takut menghadapi kesalahan kecil. Ingat, ketika manusia menciptakan pensil, semua manusia juga menciptakan penghapus. Itu. Oke, ini ada beberapa contoh ya. Eh Bope Boy, ini dia membangun tripod.com, dia latihan yang namanya blend.
blind faith. Nanti kalian bisa baca sendirilah ini tentang apa. Oke. Nah, ini habit yang terakhir, yaitu yang ke-8, yaitu temukan keunikan pribadi dan bantulah orang lain menemukannya. Nah, ini sama tadi yang kalau misalnya kita bahas di nih, berpikir untuk menang-menang atau win-win. Artinya menang dan Anda juga menang. Kita akan berjalan seiringan. Nah, ini juga sama. Kayak itu gitu. Jadi temukan keunikan, bantu orang lain juga menemukan. Jadi dari perilaku efektif menjadi luar biasa. Nah, potensi diri itu sebenarnya pada 4 elemen utama yang ada di dalam diri kita. Otomatis yang pertama, mindset kalian, pikiran kalian. Yang kedua, tubuh. Yang ketiga, hati. Dan yang keempat adalah jiwa. Oke, itu terkait dengan materi hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.